Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys langkah pertamanya cara membuat kain kasur santai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa, kita di sini mencoba dari awal bagaimana proses pembuatan kasur santai asli dengan beberapa ukuran, mulai dari sajadah sampai yang jumbo. Tapi di sini kita mulai dari ukuran yang 1 meter. Pertama kita mengambil kain dasar sepanjang kira-kira 106 cm atau 104 meter. Nanti versinya setelah kita jahit tinggal 100 kita potong ukuran tadi. Selanjutnya kita padukan dengan motif di baliknya, gantung apa yang kita sukai dengan banyak warna. Terus setelah itu kita langkah keduanya, sebelum kita temukan jahitan tadi dengan motifnya, terlebih dahulu kita garis dengan jarak 55 cm. Kita beri ukuran dengan jarak 55 cm. Inilah contoh dari langkah sebelum kita menggaris. Setelah itu kita garis menurut ukuran yang telah kita tentukan tadi. Kita garis lurus ke bawah. Begitu juga sebaliknya, sehingga dia nanti berbentuk kotak. Sebaliknya juga 55 cm. Kita garis lagi. Kita garis lagi seperti itu. Beginilah proses menggaris dalam pembuat hingga dia menjadi atau berbentuk kotak. Dan selanjutnya pemirsa, inilah hasil jadinya nanti. Hasil jadinya setelah kita padukan dengan motif yang mempunyai warna yang sesuai dengan motif dasar. Nah, seperti ini. Kalau ungu kombinasinya ada ungunya juga. Nah, inilah hasil dari sampai selesainya garis kita tadi. Nah, seperti ini pemirsa. Ini motif baliknya. Selanjutnya namanya mencatur. Sebelum kita memasukkan kapas, langkah selanjutnya kita yaitu mencatur atau bahasa Minangnya dicatu. Pemirsa,
Nah, ini langkah selanjutnya dicatur. Itu kita banyak caranya, ada yang menggunakan bilah atau dari bambu, ada juga yang bisa berdiri digantung di jarum, ada juga yang menggunakan kaki, tapi biar kelihatan rapi, biar tidak kendor-kendor, lebih baik kalau saya menggunakan bambu atau bilah. Jadi garis yang petak 5 cm tadi kita ambil pemirsa. Jadi kita jarum tiap-tiap langkah 5 cm hasil dari garis tadi. Nah, terus kita jarum, tarik sampai ke ujung, diperiksa terus, takut nanti tidak sama dengan kotak yang telah kita ukur, nanti hasil kasur kita tidak bagus. Terus itu sampai ke ujung, periksa terus. Kapan perlu kita jarum biar kainnya tidak lari-lari. Setelah kita putus yang kita jahit tadi, beginilah hasilnya pemirsa. Yang namanya contoh itu kita ndak sampai siap, lalu kita balikkan, kita anggap udah separuh, kita mencaturnya, kita balikkan. Ini hasilnya pemirsa, kita balikkan. Inilah yang bagusnya, kelihatan hasilnya. Ini hasil dari yang kita catur tadi. Ini udah sebagian, udah hampir separuh pemirsa, rapi. Kalau saya itu menggunakan bambu tadi, biar kainnya kelihatan rapi, tidak kendor-kendor, dan nanti hasilnya akan tetap rapi sampai diisi kapas. Halo pemirsa, sekarang kita udah sampai di gudang tempat duduk kita mengisi kasur. Setelah catur kita tadi penuh seperti ini, lalu kita isi kapas. Pertama kita membuat tonggak terlebih dahulu, atau yang paling bawah kita masukkan alatnya atau buluh bahasa Minangnya, pakai lidi. Dalam pengisian pinggir atau tonggaknya ini pemirsa berbeda dengan kita mengisi tengah. Kalau tonggaknya ini harus dipadatkan. Agak padat, jangan terlalu padat, tapi agak padat, biar nantinya dia mudah berdiri. Ini kita udah di tengah. Pengisian tengah ini pemirsa tergantung pada pembeli atau yang memesan. Kalau dia minta dipadatkan ya kita padatkan, kalau dia minta sedang ya tidak kita terlalu menekan.
yang tengahnya biar kelihatan. Inilah pemirsa hasil dari lanjutannya. Ini namanya pengisian sedang pemirsa. Nah, ini selesai. Nah, hasilnya lalu kita jahit tepinya. Kita jahit. Alhamdulillah udah penuh pemirsa. Sekarang langkah terakhir kita menjahit. Kita jahit. Kita juga memikirkan ukurannya biar alat atau besi tadi bisa masuk. Kita bikin kira-kira 5 cm pemirsa. Cm. Pemirsa, maaf, tangan kiri. Jadi kita rapikan terus. Kita rapikan. Jahit lagi. Awas jangan sampai ketusuk jarum pemirsa. Setelah kita jahit pemirsa, kita isi lagi sama dengan padat pinggir yang di bawah tadi. Karena ini tonggak. Inilah proses pembuatan kasur. Kita butuh kesabaran pemirsa. Kita bersyukur sama Allah lewat pekerjaan seperti ini saya pribadi bisa membentuk kesabaran di sini. Kalau tidaklah dengan rasa sabar pemirsa, maka hasilnya nanti tidak akan bagus. Nah, ini pemirsa hasil dari pekerjaan kita yang telah saya ceritakan dari awal proses pengukuran sampai selesai. Seperti inilah pemirsa, ini yang ukuran 100 atau ukuran 1 meter. Jadi pemirsa, di sini sedikit saya mengimbau sebelum saya masuk ke kain yang selanjutnya atau kayak pembuatan yang berikutnya. Biasanya di sini saya membiasakan diri untuk menyempatkan di menghafal sedikit. Kebetulan di daerah ini saya dituakan selangkah menjadi ketua yasinan arisan. Jadi kita dituntut, pribadi kita dituntut meluangkan waktu kita, karena dalam usaha ini
Kesehatan, waktu, kesempatan, rezeki itu Allah semua yang mengatur, pemirsa. Jadi di kotak penjahit saya ini, saya selalu membawa PR-PR saya untuk urusan hamba dengan Allah. Kalau tidak demikian, pemirsa, kapan lagi kita akan menyempatkan diri? Kalau kita disibukkan oleh dunia ini, tidak akan habis-habisnya. Sini saya ada mengupas surat Al-Hijr ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Itulah yang kita takutkan, pemirsa, terutama pribadi saya sendiri, dan himbauan bagi pemirsa semua, janganlah kita menjadi lalai oleh kehidupan dunia kita. Kita disenangkan oleh angan-angan kosong kita, yang akibat dari semua itu sangatlah buruk di hadapan Allah. Dan juga terdapat di dalam surat Toha ayat 14, Innani anallaha la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhanmu, kata Allah. Sembahlah aku, dirikanlah sholat, dan ingatlah kepadaku atau berzikirlah. Di sini, pemirsa, kita luangkan waktu kita, karena apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, semua itu karena kebesaran Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 pun berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in fama ta'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apa-apa saja kekayaan, jabatan, dan keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Itulah sedikit, pemirsa. Mudah-mudahan kita jangan jauh dari Al-Quran, pemirsa. Angkatlah corona ini dari dunia, dari negeri, dari daerah. Maka lancarlah pendidikan kita, anak-anak kita. Bertambah berkahlah rezeki kita, jauh dari segala bencana. Itulah sedikit, pemirsa, waktu saya semua. Terima kasih sudah menonton saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa Like, komen, komen, dan subscribe